Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Siludin dengan NIM G00242110 dari kelompok B2 atau SGD 12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mencoba membuat laporan anatomi yang pertama, yaitu mengenai OGM atau organa genital maskulina, atau bahasa umumnya adalah alat kopulasi laki-laki, yang dimana di sini langsung ke pertanyaannya saja, yaitu adalah mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi untuk mekanisme ereksi terlebih dahulu, jadi ereksi sendiri dia itu adalah didapatkan rangsangan melalui impuls dari SSP atau hipotalamus atau hipokampus seperti itu. Yang dia itu akan dibawa ke efektor melalui serabut yang namanya serabut parasimpatis melalui segmen sakral 2 sampai 4 atau biasa disebut sebagai NIL CLMS S2 sampai S4. Nah, serat parasimpatis ini melepaskan yang namanya oksida nitrat, yang dimana oksida nitrat ini akan mengaktifkan enzim guanilil siklase. Lalu dia akan menyebabkan peningkatan penggunaan guanosin monofosfat atau yang disingkat sebagai GMF, yang dapat melebarkan arteri-arteri penis. Jadi ketika ereksi ini, arteri-arteri penis itu akan membesar atau melebar sehingga darah itu memenuhi arteri pada penis dan jalinan trabekula, serat-serat polos di jaringan erektil, corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis, sehingga penisnya ini dapat dikatakan dia itu akan membesar seperti itu. Dan di samping membesarnya atau melebarnya arteri-arteri pada penis, otot-otot polos pembuluh darah otot-otot polos dan pembuluh darah itu melemas, lalu aliran darah ke penis itu bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadi yang namanya vasodilatasi. Sehingga tekanan di dalam sinusoid cavernosa tinggi, sehingga penggembungan jaringan erektil dan penis menjadi keras dan memanjang. Nah, ketika ereksi, penis itu dia akan keras dan memanjang. Sehingga yang membuat darah itu bisa kita katakan itu terjebak di dalam penis, itu dikarenakan vena-venanya itu terhimpit. Vena-vena pada bagian superficial itu terhimpit oleh karena darah yang mengalir kencang tadi. Jadi darah yang ada di dalam penis belum dapat kembali dari penis kembali lagi ke tubuh yang lain, dikarenakan vena-vena pada bagian superficial itu terjepit sehingga darah itu tersumbat. Selanjutnya ejakulasi. Ejakulasi sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, dia itu disebabkan oleh saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau biasa disebut sebagai NIL CLMS L1 sampai L3. Emisi ini dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat yang diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis dan mengeluarkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga, mendorong sperma lebih jauh. Jadi spermanya didorong lebih jauh oleh cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra. Nah, semua cairan ini dia itu akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulba uretra untuk membentuk semen. Jadi semen ini dia mengandung berbagai cairan, ada sel spermatozoa, cairan prostat dan seminalis dan cairan lainnya. Lalu pengisian uretra interna dengan segmen mengeluarkan sinyal sensoris yang menghantarkan melalui nervus pudendus ke regiosakral medulla spinalis. Sinyal sensoris ini merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil. Nah, musculus ischiocavernosus dan bulbocavernosus. Jadi ischiocavernosus dia itu berperan penting dalam ereksi. Akan tetapi jika dalam ejakulasi dia itu tidak berperan secara langsung. Berbeda dengan bulbocavernosus yang dia berperan langsung dalam proses ejakulasi. Lalu
Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakuluskan semen dari uretra keluar. Proses air ini disebut ejakulasi. Jadi ketika semen dari uretra itu keluar, itu yang disebut ejakulasi. Mungkin saya akan meringkas atau membuat secara sistematisnya secara ringkas seperti itu. Jadi dimulai dengan rangsangan seksual yang kuat, lalu pusat refleks medula spinalis melepas simplus simpatis dari segmen T12 sampai L2, lalu emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula menyebabkan sperma keluar ke dalam uretra interna, lalu lapisan otot kelenjar prostat berkontraksi diikuti vesicula seminalis, cairan prostat dan cairan seminalis masuk ke dalam uretra interna, semua cairan bercampur dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar uretra membentuk semen. Lalu uretra interna diisi oleh semen yang mengeluarkan sinyal sensoris, merangsang kontraksi otot, ischiocavernosus dan bulbocavernosus sehingga jaringan erektil dan ductus genital serta uretra mengalami peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang, semen terejakulasi keluar dari uretra seperti itu. Mungkin untuk penjelasan ereksi dan ejakulasi dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.